wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Ya, semangatnya masih pagi ya Bapak Ibu, meskipun Jumat, tapi tetap semangatnya Ibu yang masih pagi. Meskipun mungkin ada yang sudah agak sepuh, tapi semangatnya tetap pagi, ya. Bapak Ibu, masih pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya auditor muda di Inspektorat Kabupaten Purworejo. Saya di Inspektorat Kabupaten Purworejo itu sejak 2006, jadi agak lumayan ya. Dan tidak pindah-pindah karena kami fungsional, jadi jarang pindah. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan amanah yang diberikan bahwa hari ini kami akan memberikan materi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kali ini kita akan materi kita kembali ke materi karena waktunya ternyata cuma 1 jam ya. Nanti habis itu kita penutupan. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu di sini dari 93 daftar hadir ini yang tahu cuma 65. Luar biasa ya. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain mungkin ada kesibukan, tapi sebelumnya enak sekali kalau nggak tahu gitu. Karena materi-materi dari Pak Bagus tadi ataupun dari saya itu adalah materi-materi yang praktis ya, sifatnya nanti yang terjadi di pengelolaan keuangan desa. Ini desa Mendiro tahu nggak ya? Mendiro. Mendiro, monggo. Jadi itu yang didampingi desa. Next. Nah, ini akses pengelolaan keuangan desa mungkin sudah diterangkan sama Pak Iqbal ya kemarin. Itu aspek pengelolaan keuangan desa itu akses pengelolaan keuangan desa itu akses pengelolaan keuangan desa itu transparan, artinya itu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparan itu artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa diakses oleh masyarakat, oleh umum. Jadi tidak ada yang ditutupi oleh Bapak Ibu Kepala Desa. Kemudian yang kedua, akuntabel, bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan desa itu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan. Ini akuntabel ini kalau misalnya secara fisik administrasi itu adalah SPJ-nya ya Bapak Ibu, SPJ dan kemudian fisik. Terus kemudian partisipatif, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, karena desa ini adalah sifatnya unik ya. Kalau desa itu beda dengan OPD. Kalau OPD itu kita nggak usah maksudnya nggak usah tanya ke masyarakat mau bikin apa, bisa. Tapi kalau untuk desa harus melibatkan masyarakat. Ada BPD, ada LPMD, ada PKK dalam perencanaan terutama ya, perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian tertib. Nah, tertib itu menggunakan landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan. Kemudian disiplin anggaran itu menggunakan anggaran secara bijaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Bicara tentang disiplin anggaran. Nah, ini disiplin anggaran ini yang paling kita susah untuk dilaksanakan. Disiplin anggaran itu nanti patokannya apa ini, Juminati? Disiplin anggaran itu ya kita simpati yang ketiga yang tentunya SPJ. Disiplin anggaran itu adalah ketika kita mau melaksanakan sesuatu itu harus berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan. Dokumen yang telah ditetapkan itu apa? APBD, yaitu yang ini. Jadi jangan sampai kita itu melaksanakan kegiatan itu di luar APBD, itu salah. Jadi tetap harus APBD itu jadi pegangan utama kita. Karena kenapa APBD jadi utama kita? Karena proses penyusunan APBD itu melibatkan seluruh masyarakat, sudah diverifikasi oleh kecamatan, gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar kita melaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Ketika kita ternyata ada hal-hal yang mau diubah, hal-hal yang tidak mau dilaksanakan atau terjadi perubahan kegiatan melewati perubahan APBD, itu syaratnya. Satu itu yang udah nggak bisa
kata adik ya, APBD itu kayak kita punya kita. Oke. Terus kedua, next, saya jadi lupa. Nah, ini kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Ini saya agak balik ya Pak Ibu ya. Oke, saya agak ikut. Ini PTPKD, Sekdes, Kasih, Staf atau Bendahara. Ini udah diingat ya. Nah, ini stakeholder yang melaksanakan pengawasan di desa. Jadi berdasarkan Permendagri 73 tahun 2020 bahwa stakeholder itu lembaga yang melakukan pengawasan di desa itu ada KPK, ada BPK, ada APH, ada masyarakat, ada BPD, ada camat, ada APIP yang semuanya melakukan pengawasan di desa. Jadi ujung tombaknya semua itu memang desa yang diawasi. Kelihatan ya. Ini pengawasan masyarakat. Yang pertama adalah pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu berhak melakukan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian dalam melaksanakan pengawasan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemdes. Informasi yang diminta oleh masyarakat yang diperbolehkan apa? APBD, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. Realisasi APBD, realisasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta sisa anggaran. Jadi masyarakat ini sangat diperbolehkan untuk mengakses seluruh keuangan desa. Bisa dilihat ya dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan sisa anggaran. Itu masyarakat, kalau misalnya Bapak Ibu maksudnya ya, mungkin ada masyarakat yang kritis minta ini layani aja. Kalau Bapak Ibu benar, nggak usah takut, gitu ya. Saya jawab. Kemudian hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada pemerintah desa dan BPD untuk mendapat tanggapan atau tindak lanjut. Ini prosedur selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat keluhan diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasar kearifan lokal melalui musyawarah BPD. Ini saya mengambilnya dari Permendagri 73 tahun 2020. Kemudian dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. Yang keempat, dalam hal pemantauan oleh masyarakat itu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa dan atau fraud atau tidak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten. Jadi ini prosedurnya ya Bapak Ibu di pasal 24 ketika ada masyarakat yang kemudian mengkritisi kita, maka masyarakat yang harus dilakukan ini seperti ini. Ini yang dilakukan masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat tadi ada ini kita harus mendapat tanggapan dari pemerintah desa dulu. Nah kalau dari pemerintah desa itu ditindaklanjuti atau diberi tanggapan. Nah setelah itu kalau tidak memuaskan kepada camat. Nah kalau misalnya ada indikasi keuangan, kerugian, korupsi dan sebagainya harus disampaikan kepada APIP. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah. Itu kami ya inspektorat itu kan seperti itu. Kemudian pengawasan oleh camat itu adalah camat ini pengawasannya itu melalui evaluasi raperdes tentang APBDes, evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa, evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban desa. Jadi ada 3, yaitu evaluasi raperdes itu kan diverifikasi ya, terus kemudian evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa. Jadi nggak hanya pengelolaan kok, tapi juga aset. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kalau di desa itu sebenarnya kan kita punya uang ya. Nah uang plus aset itu adalah hal yang gandeng renteng. Nggak boleh uang itu kita punya uang itu kita perencanaan keuangannya itu kita laksanakan dengan benar, tapi asetnya boten itu tetap salah. Jadi aset-aset yang kita punya itu termasuk dalam aset tetap. Nah aset itu ada 2 aset
aset lancar itu bentuk liquid atau money. Yang kedua, aset tetap itu bentuknya aset benda yang kita punya kita keep A sampai keep N, dari tanah, bangunan, peralatan mesin sampai dengan nanti aset tidak berwujud lainnya. Jangan sampai ketika kita uang-uangnya bagus tapi asetnya itu dibiarkan tidak tertata, itu nanti akan menjadi celah juga. Jadi menurut saya mungkin ada aset-aset yang tidak tercatat. Aset-aset tidak tercatat ini bahaya sekali, karena kalau pertama mafia tanah banyak ya sekarang ya lagi ini ya. Nah, mafia tanah banyak ini, mereka memanfaatkan aset-aset yang tidak tercatat. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang juga mulai untuk menata aset, inventarisir aset, baik tanah maupun non tanah, baik tanah, gedung, bangunan, kendaraan, motor, komputer. Hasil kalau misalnya tanahnya itu tanahnya bisa catat, minimal di redaksi diamankan, kemudian dianggarkan lagi untuk sertifikatan. Kalau ada pemutihan pemutihan gitu ya. Jadi secara terstruktur bertahap kita udah punya tanah-tanah desa yang bersertifikat. Sertifikat itu yang paling kuat insya Allah ya. Oleh BPK ini terkait tanggung jawab keuangan negara. BPK itu nanti biasanya meriksa tapi di level nasional atau di level daerah untuk seluruh desa. Kemudian pengawasan oleh KPK ya, tapi KPK ini secara tidak khusus ya, tidak khusus kemudian ke desa itu jarang sekali karena kerugiannya yang tidak begitu. Kalau dulu itu undang-undangnya 1 miliar ke atas. Nah, ini pengawasan oleh APIP. APIP itu jadi di setiap tingkatan pemerintahan itu ada APIP. APIP aparat pengawas internal pemerintah. Itu kami yang ada di daerah itu adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo. Nah, itu kami dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Jadi kalau review itu sifatnya hanya dangkal ya Bapak Ibu. Review itu tidak mendalam. Review itu beda dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kita sampai buka SPJ kemudian membandingkan dengan fisik terpasang, tapi kalau review itu tidak. Kemudian monitoring itu atas yang sudah dilakukan apakah memang telah ditindaklanjuti atau tidak. Kemudian evaluasi itu membandingkan antara target dengan realisasi. Kemudian pemeriksaan, nah ini pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu kalau di inspektorat itu ada 2. Pemeriksaan yang sifatnya reguler. Pemeriksaan yang sifatnya reguler dan pemeriksaan investigatif. Bapak Ibu kalau misalnya diperiksa mending reguler atau investigatif? Pilihannya hanya 2. Harus memilih. Itu mana? Ini reguler ya. Reguler karena kalau investigatif itu sifatnya berarti di situ sudah ada fraud. Fraud itu sudah ada niat jahat. Sudah ada mens rea. Kalau dalam bahasa hukumnya itu mens rea. Jadi ada niat jahat dari kepala desa atau dari siapapun di pemerintahan desa itu untuk melakukan korupsi. Nah itu ya, penyimpangan keuangan desa. Kembali ke pemeriksaan ya. Terus kemudian ada pemeriksaan yang sifatnya investigatif. Jadi di tempat kami itu ada kelompok kepegawaian IRBAN. Kelompok fungsional itu 5. 1 sampai 4 itu kelompok reguler tapi nanti terbagi-bagi yang IRBAN kami itu khusus menangani desa, IRBAN yang lain khusus menangani perencanaan itu kan. Ada lagi 1 IRBAN yang khusus menangani investigasi. Nah ini berkumpul kasus itu ada di situ. Lebih berat nanti kalau kita udah masuk investigasi karena biasanya juga gandengannya sama APH ya. Jadi kalau reguler ini istilahnya masih pembinaan ya kalau bisa dibina. Kalau nggak bisa dibina,
Kemudian tadi kan ada pengawasan lainnya. Selain pemeriksaan review tadi kan ada pengawasan lainnya. Itu ada sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi itu kami juga harus lakukan. Kemudian diklat pengawasan pengelolaan keuangan desa, bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan desa, dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Kami juga membuka bimbingan dan konsultasi ya Bapak Ibu yang nanti akan berkonsultasi itu silakan menulis surat dulu, karena terus terang kami ini jadwalnya itu lumayan ya. Jadwalnya tiap hari itu ada pemeriksaan, ada review, ada monitoring, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan konsultasi nanti bisa bersurat dulu ke inspektorat apa yang mau dikonsultasikan. Jadi nanti insya Allah akan kami bantu. Nah, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa itu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah secara daerah, kemudian pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes ini kami belum laksanakan ya, untuk yang khusus BUMDes ini belum kami laksanakan. Terus kemudian review atas proses rancangan APBDes mengenai APBDes ini biasanya kami masukkan di dalam review reguler. Kemudian review atas kualitas belanja desa ini dimasukkan juga dalam pemeriksaan reguler, pemantauan dan penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keuangan desa, pemantauan dan penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keuangan desa. Ini kami dalam bentuk review dana desa. Jadi sebentar lagi kami akan melaksanakan review dana desa. Biasanya di bulan ketiga di bulan ke-9. Bulan ke-9 akan kami melakukan review dana desa. Jadi Bapak Ibu, dalam review dana desa ini nanti kelihatan masih desa yang penyerapannya itu rendah, atau pertama penyerapannya rendah, kemudian SPJ-nya juga belum ada khusus untuk dana desa. Mungkin kemarin yang mungkin Bapak Ibu yang nggak baru yang masih lama terpilih lagi mungkin pernah ya dari kecamatan seperti ini. Kemudian pemeriksaan investigatif tadi yang kami bicarakan ya. Nah ini dasar pengelolaan desa oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo itu yang pertama itu adalah PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kemudian Perpuk nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja inspektorat. Kemudian Perpuk tentang perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahunnya. Kemudian keputusan Bupati tentang PKPT Kabupaten Purworejo yang ditetapkan setiap tahunnya. Ini sama ya, jadi tahun 2023 maupun 2024 ini memang banyak yang nggak hadir ya, tengah kosong ya. Nggak apa-apa. Yang di sini semoga semuanya ilmunya terserap ya. Ilmu apa ya? Bagian informasinya ya. Ini jadi tahun 2023 kita melakukan pemeriksaan reguler itu ada 24 desa. Kemudian 2024 24 desa. Nah, kenapa kita hanya 24 desa sih Bapak Ibu? Desanya banyak banget ya, 469 misalnya. Dia dibagi 5 tahun berapa ya? 100 berapa? Kalau ini sumber dayanya nggak bisa Bapak Ibu, terus terang. Pertama, sumber dayanya kurang. Kedua, begitu banyaknya mandatori. Mandatori itu limpahan dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan, baik di OPD maupun yang lainnya. Nah itu jadi sehingga kami hanya bisa mengalokasikan 24 desa untuk pemeriksaan desa. Tapi Bapak Ibu mana sedikit apa sih inspektorat ini? Bapak sama ahli kan gitu. Desa mana yang inspektorat? Oh iya. Oh Sidomulyo. Saya pernah di desa Sidomulyo dulu ya. Apa ini? Sidomulyo Purworejo. Oh iya pernah. Oh Sidomulyo betul. Oke nanti
Belum, saya sudah punya Purworejo yang pernah. Mungkin teman saya. Oke. Nah, karena banyaknya desa yang harus kita periksa dan kita mau menentukan desa yang mana itu kan nggak bisa gambian ya, nggak bisa asal kita. Hanya dong. Nanti ditambah kalau misalnya ada. Santai aja. Saya aja tahu ini Bapak Pak Separe. Nah, gitu. Desa perlu. Nah, ini kita menggunakan aplikasi siswa cerdas ya. 2 tahun. Iya, Menggunakan aplikasi siswa cerdas. Jadi yang sebelum faktor jadi resiko sebelum ini saya nanti menggunakan bergerak aplikasi sebelumnya siswa biar cerdas. Kita nggak gambar Bapak Ibu ketika biar dirampungnya periksa sih. Bapak Ibu. Oke, Jadi sekarang kan- saya bocori apa sih yang kemudian menjadikan desa itu diperiksa reguler oleh inspektorat. Ini kami berdasarkan aplikasi, jadi kita nggak ngapusi gitu. Jadi ada aspek keuangan dan aspek non keuangan. Aplikasi kami ini nyambung ke Siskedes ya. Aplikasi ini nyambung ke Siskedes. Jadi pertama yang dialihkan Siskedes. Yang pertama itu adalah proporsi belanja. Ya, proporsi belanja itu 30%. Ketika 30% itu digunakan untuk operasional itu masih aman. Biasanya ini aman semua ya. Untuk proporsi belanja biasanya rankingnya itu kami rankingnya 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi kalau yang 5 itu nilainya gede. Kalau nilainya gede itu berarti resikonya rendah atau tinggi? Baik. Kalau nilainya gede itu berarti resikonya tinggi ya. Nah, kemudian silpa akhir tahun. Semakin banyak silpa akhir tahun, maka rankingnya tambah tinggi. Ranking desa risiko tinggi. Jadi ketika silpa akhir tahun berarti ada apa? Silpanya itu banyak banget. Berarti desa nggak bisa melaksanakan anggaran yang sudah diberikan. Kebalikannya Bapak Ibu, ketika silpa, tahu silpa? Kalau tadi silpa sisa lebih, kalau silpa ada apa? Sisa kurang. Kalau sisa kurang itu malah pokoknya berono silpa, misalnya silpanya itu 500 juta. Ketika ada silpa 1.000 rupiah pun minus 1.000 rupiah itu akan menjadi nomor 5 lagi. Nah, apa bijine 5 bijine gak salah. Itu jadi jangan sampai di Siskedes 2023 itu ada SIKPA. SIKPA itu nilainya dalam kurung atau minus kurang, berarti ada namanya ketekoran kas. Kalau sudah ada ketekoran kas berarti itu dimungkinkan ada fraud ya, ada fraud, ada penyimpangan. Kemudian yang ketiga, pencairan dana dari rekening kas desa. Pencairan dana dari rekening kas desa ini terkait dengan SPP yang Bapak Ibu buat. Semakin banyak SPP yang Bapak Ibu buat, rankingnya semakin apa nih Pak? Kalau SPP-nya semakin banyak, itu berarti rankingnya rendah, resiko rendah atau resiko tinggi? Resiko tinggi. Balikannya. Jadi kalau Bapak Ibu kan, jadi nanti dana itu dibagi dengan SPP. Ketika SPP-nya itu semakin banyak dibuat, itu berarti lancar sehingga dia menjadi risiko rendah. Ketika dalam 1 tahun itu hanya 2-3 kali membuat SPP, itu pasti akan jadi pertanyaan. Loh, ini dia berarti utangnya itu terlalu banyak, misalnya sekali cair 200 juta. Pertanyaannya apakah utangnya terlalu banyak atau kedua kuiki aslinya uang di tangan baru dibelanjakan, itu malah jadi pertanyaan. Jadi nanti perbandingannya seperti itu. Kemudian pemotongan dan penyetoran pajak. Jadi ketika pemotongan dan penyetoran pajak ini, ketika kwitansi di atas berapa Ibu yang dikenakan pajak? 2 juta. Di atas 2 juta. Nah, ketika yang di atas 2 juta itu dalam kwitansinya tidak dipungut pajak dan belum disetor serta masih ada saldo
dia juga rankingnya makin tinggi. Kemudian yang nomor 7, IR7 itu internal list ya. Itu ketepatan waktu penetapan APBDes. Jadi kalau penetapan APBDes itu per tanggal berapa? Tanggal berapa? Tapi realisasinya 31 Desember boten. Biasanya cok do ngantuk 31 Desember nggih, tapi Januari sih kamu. Oh iya khusus ibu lanang ibu lanang nggih. Oke, saya lihat TikToknya. Ya, punya TikTok soalnya. Itu memang 31 Desember. Begitu juga dengan penetapan RKPDes. Jadi kami ininya yang murni aja ya. Yang murni itu penetapan RKPDesnya itu di bulan Juni. Kemudian selanjutnya kompetensi perangkat desa. Kompetensi perangkat desa yang akan kami bagikan adalah nanti kami akan melihat kompetensi SD, SMP, SMA, kemudian D3 atau S1, terus kemudian S2. Pembagian kami nanti hitungannya seperti itu ya. Itu nanti kalau ini kami akan membutuhkan data, jadi tidak ngelink ke Siskedes ya. Yang keuangan waktu penetapan APBDes biasanya ada di Siskedes. Tapi kalau yang kompetensi perangkat desa sampai ke bawah itu enggak ada di Siskedes. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu perangkatnya itu kebanyakan SD, SMP yo, termasuk nanti resikonya juga dulu. Sisa-sisa zaman dulu kalau yang dulu itu ya. Ya, alhamdulillah tidak usah pensiun. Kemudian kalau kondisi geografis kami hilang. Itu kondisi geografis itu ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang geografisnya itu dulu, itu lebih cepat diperiksa. Tapi kami mengambil kebijakan kondisi geografis kami hilangkan. Nanti boten sejajar sama desa-desa yang lain. Terus diperiksa dulu, desa-desa kota nggak pernah diperiksa. Terus kemudian pengawasan kepada desa. Pengawasan kepada desa ini pengawasan oleh inspektorat. Jadi kalau inspektorat itu sering mengawasi di desa, misalnya desa Langan itu dalam 5 tahun harus diperiksa selama 3 kali misalnya, kebangetan ya. Misalnya kayak gitu. Nah itu menjadi resiko pengurangan, jadi resikonya semakin rendah. Terus selanjutnya aspek non keuangan lainnya. Aspek non keuangan lainnya itu terserah kami ya, terserah tim kami mau dimasukin apa aja boleh. Jadi antara 1 sampai 12 ini adalah udah ditetapkan ya sama BPKP. 1 sampai 12 itu sudah given. Nah, aspek non keuangan kami memasukkannya bisa mana aja. Bisa 1, ada enggaknya aduan dari masyarakat ataupun dari stakeholder. Yang kedua, SPJ. Sekali lagi SPJ. Kenapa saya menekankan selalu SPJ? SPJ tadi kalau pas asas-asas pertama itu di mana ya? Di mana tadi? Kan asasnya ada transparan. Oh iya, berarti ini Mak Icek jawab niki. Oke, aspek non keuangan. Jadi kami bisa memasukkan 1. Ada enggak usulan ataupun aduan dari masyarakat ataupun dari stakeholder? Stakeholder kita itu siapa yang biasanya pembinaannya itu biasanya di kecamatan. Enggak untuk diperiksa secara reguler atau investigatif. Terus kemudian SPC. SPC yang kami maksud di sini bukan SPC dana desa toh. Jadi ada SPC, kalau di desa itu ada apa aja? Dana desa, kemudian ADD, PAD, terus PDRD, terus kemudian bantuan keuangan kabupaten. Bantuan keuangan kabupaten itu ada 2 biasanya, apa aja? RT RW sama
Sampras kalau yang dikasih bantuan. Ya, kemudian kalau bantuan provinsi, Banku, biasanya Bantiu. Terus satu lagi yang pasti wajib ada, Bapak dari mana? Bank Sampang. Butuh ya. Bank Sampang, undangan, ya. Terus, nah nanti SPJ ini yang akan kami nilai. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya nganu SPJ ini mulai sekarang kalau misalnya mau ketemu saya ya nggak apa-apa nanti rasa gawe SPJ apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau diperiksa ya SPJ ini mulai ditoto ya. SPJ ini mulai ditoto terus kemudian diverifikasi dibijak ke kecamatan. Khusus untuk dana desa memang ada aturan di SE Bupatinya. Kalau dana desa itu SPJ-nya wajib diserahkan ke tim pendamping dana desa. Tim pendamping dana desa itu terdiri atas Pak Camat, terus nanti kasih-kasih lainnya. Jadi bukan pendamping dana desa ya, mbak atau itu mas-mas yang biasa di desa itu bukan. Tapi ini tim pendamping dana desa di kecamatan. Itu khusus dana desa, perlakuannya khusus. Memang ya. Ini rangkuman atas tadi ya. Ini temuan-temuan di desa Bapak Ibu. Temuan-temuannya di desa mungkin Bapak Ibu bisa ingin melihatnya adalah namanya titik kritis. Titik kritis desa itu adalah kesalahan dalam penempatan belanja dan modal rekening. Jadi Bapak Ibu menempatkan belanja modal itu dalam belanja barang jasa. Nanti di LRA-nya LRA PBDes itu nggak keluar belanja modal tapi belanja barang jasa. Belanja modal itu kita bisa mendefinisikan ciri-cirinya itu adalah barang yang masa pemakaiannya lebih dari 12 apa? 12 apa ini? Masa pemakaian barang tersebut, usia atau masa pemakaiannya itu lebih dari 12 tahun. Lebih dari 12 bulan ya, jadi 1 tahun. Contohnya 1 tahun di opo? Printer, gelas ki ya rasa nek gelas diwet-wet ya iso 5 tahun, tapi nek diwet-wet batuku di tembok aja udah pecah. Jangan lampu itu jangan. Jadi yang printer, terus kemudian komputer, laptop, motor apalagi, nah itu nanti jangan sampai salah dalam penempatan belanja. Dalam penempatan ini sih administrasi ya, nggak apa-apa, nanti namanya nanti kalau di aplikasi itu namanya reklas. Jadi reklas itu dari belanja barang jasa menjadi belanja modal. Termasuk juga ketika Bapak Ibu pemeliharaan gedung tapi jadi pemeliharaan gedung tapi menghasilkan aset itu kayak misalnya kita bangun WC baru itu masuk di belanja modal ya. Biasanya Bapak Ibu masukkannya di belanja pemeliharaan. Kemudian ini sama ke bawah. Kemudian kesalahan perencanaan penganggaran belanja pada beberapa kegiatan biasa gitu. Kemudian pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatannya itu siapa yang dibilang? PKA. PKA itu kasih ya. Itu biasanya paham tentang pelaksanaan pembangunan tur. Kemudian pekerjaan tersebut didukung dengan penerapan rencana pekerjaan swaklola. Bapak Ibu nanti bacanya di Pergub 103 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa di desa. Ya, Pergub yang harus Bapak Ibu pegang, yang harus Bapak Ibu cermati itu ada 2. Yang kaitannya sama pengelolaan keuangan ya, itu Pergub 86 tahun 2018. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal ya, ataupun Pak Bagas sudah ya. Pergub 86 2018 udah ya. Ada perubahannya nggak? Ada perubahannya nggak Pergub itu? Ada. Perubahannya di Pergub 107
itu ada perubahannya di situ. Nanti terus kemudian Pergub tentang pengadaan barang, penting banget ini dua Pergub ini, Bapak Ibu kerja sebenarnya. Pergub 103 tahun 2020. Nanti nek udah baca ini salah satu ibaratnya sementara ya, karena yang namanya Pergub itu bisa diganti sesuai dengan kebijakan. Baca dua Pergub tentang pengelolaan keuangan desa. Itu nanti insya Allah di situ ada semuanya. Mau mengadakan pengadaan barang melalui swakelola ataupun melalui penyedia di bawahnya, kan ada beberapa barang yang nggak bisa kita kerjakan sendiri. Contohnya pengaspalan itu kan nggak bisa. Itu pasti pihak ketiga kita swakelola menggunakan dari masyarakat desa malah nggak jadi tuh. Ya. Malah nggak jadi. Itu ada. Kemudian realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan, ini banyak. Kemudian RAP tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi RAP itu dijadikan acuan ya. Kalau misalnya ada ya di perubahan RAP, pergeseran anggaran. Dimungkinkan kan pergeseran sebelum perubahan. Itu kalau misalnya mau mengubah RAP, misalnya dulu kita membuatnya itu di 2023 ke susu legawe seperti ono angkanya nyator misalnya. Nah ternyata bahasan arah dicake terdapat kekeliruan yang kemudian ketika itu dicake malah dilaksanakan sesuai dengan RAB, tidak menghasilkan barang yang berkualitas atau barangnya itu malah nggak sesuai yang diharapkan intinya gitu. Nanti kita pergeseran dulu bisa. Terus kemudian jadi RAB ini satu-satunya patokan ketika melaksanakan kegiatan ya. Kemudian belanja barang diserahkan pada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima barang. Mungkin Bapak Ibu mau kasih bantuan ke masyarakat yang kemarin terdampak COVID ya. Kalau yang sekarang ya mungkin terdampak COVID mungkin masih miskin atau apa, mau kasih bantuan itu harus ada BST-nya. Kemudian TPK belum menyampaikan laporan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan atau pembawaan infrastruktur kepada kepala desa dengan berita acara serah terima. Jadi nanti proses dalam pengadaan barang jasa kalau Bapak Ibu mau di Pergub 103 itu ada kita membentuk TPK. Nanti susunan TPK-nya juga ada di sana. Ada perubahan susunan TPK di perubahan Pergub 103 di perubahannya ada. Yang tadinya siapa tokoh masyarakat menjadi siapa ada. Itu nanti TPK menyerahkan hasil pengadaan barang itu kepada kepala desa. Misalnya TPK desa Separing Banyuasin yang lagi ngantuk itu Banyuasin Separing TPK-nya itu kan wis jadi barangnya ya. Misalnya pembangunan jalan itu udah jadi. Nah itu nanti melaporkan harusnya kepada PKA melaporkan kepada kepala desa. Kemudian kepala desa menyuruh untuk petugas yang nyetor buku inventaris desa. Itu biasanya siapa? Pemerintahan untuk mencatat di dalam kasih pemerintah itu namanya berapa, luasannya berapa, volume-nya berapa, lokasi mana, terus harganya gitu ya. 15 menit lagi ya. Kemudian mekanisme pencairan uang tidak memadai. Mekanisme pencairan uang yang selama ini dilakukan di desa itu bank sampah. Gimana? Mekanisme pencairan uang. Jadi ketika kita itu mau ambil duit itu mekanismenya gimana dulu? Selama ini Bapak udah berapa lama? 2 tahun baru ya. Yang Bapak ketahui selama 2 bulan ini. Iya,
SPC dulu ya, namanya penyaliran dulu 1, otomatis SPC 2, 3, 2, 3, DD 3. Kalau yang bertahap ya, jadi kalau SPP itu kan harus bertahap. Tidak ada 3 tahap SPP. Jadi SPP kan ada banyak nih, ada berapa SPP. Nah, ketika kita mau mencairkan uang, kalau zaman dulu, zaman Pak Slamet sama zaman Pak Bagasus saya lupa. Nah, itu kalau zaman dulu itu kita nyairke duit dulu, baru di belanjake. Saat ini nggih Bapak jadi memang yang benar itu kita namanya SPP itu ada 2 ya Bapak Ibu, SPP GU sampai definitif sama SPP panjang. Jadi kalau SPP definitif itu kita ngecake dulu, melaksanakan dulu barang sudah diterima, ibaratnya kita bond sama pihak ketiga. Baru kemudian ketika mau SPP, PKA tadi kasih ya, PKA ini nanti di masing-masing di SPP itu kan mengajukan, PKA ini mengajukan, terus kemudian dilampiri dengan nota-nota. Jadi NTE piro. Nah, nanti setelah mengajukan nota-nota ini diserahkan kepada Sekdes untuk diverifikasi. Iki misalnya jalur iki 20 juta, tapi buktinya 15 juta. Tapi Sekdes ini kan sambil ngitung ya pajak ya. Nah, itu sama pajak itu kan 15 juta, jadi ada selisih 5 juta. Berarti SPP-nya harus dikurangi ataupun ditunda. Nah, setelah itu baru diserahkan kepada kepala desa. Kemudian kepala desa AC sih. Nah, kemudian diserahkan kepada bendahara untuk bersama-sama mencairkan di bank. Biasanya kita melewati mekanisme kecamatan dulu ya. Nah, itu tapi secara umumnya seperti itu. Jadi bukan ngambil duit dulu Bapak Ibu, nggak ngambil duit dulu baru dibelanja. Wes pasti jadi temuan. Pasti jadi temuan kayak gitu nggak boleh. Itu zaman dulu itu kayak gitu terutama ketika CNS ya, tahun ini CNS ya. Jadi zaman dulu itu salah satu ini selamat datang ini yang mana aja ini? Oh, kopi. Oh iya. Ngobrol. Ada Mendiro? Nah, ini Mendiro. Pak Mendiro maju dulu. Pak Tony ya. Ya, jadi kayak gitu. Kalau zaman dulu uang kita udah SPP-nya berhubungan 100 juta, kemudian duitnya dicekel siapa? Bapak Ibu Kepala Desa. Nah, dicekel Bapak Ibu Kepala Desa, pokoknya kalau udah Kepala Desa itu megang uang, wes itu namanya ada fraud, ada mensrea. Di situ wes nganu pasti jadinya bubrah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan sekali-kali megang duit. Betul? Nggak boleh. Nanti mekanismenya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mau mencairkan SPP tapi lengkap kelengkapannya, khusus yang SPP definitif itu nggak bisa. Oke, jangan dulu. Berarti ini urut dilaksanakan kegiatannya. Jadi itu udah dulu ya. Karena sistemnya seperti itu Pak, barang sudah diterima dulu. Nanti ini jaganya ada hal-hal yang tidak dilaksanakan tapi bertulis cair. Kita dulu sama biasa pakai supplier yang nganne apa punya modal gede. Biasanya mereka tahu. Kemudian tadi kita SPP definitif ya. SPP definitif. Yang baru mana? Yang baru sasaran ini. Waduh, 7 menit lagi. SPP definitif. Selain SPP definitif, SPP apa Pak? Ada 2 SPP. SPP definitif sama SPP
satu berarti Pak. Jadi SPP ada dua, SPP definitif sama SPP panjang. SPP panjang itu boleh ngambil uang dulu, tapi ada ketentuannya. Jadi dalam Perpres 86 dan bebannya itu 10% dari kegiatan dan atau maksimal 10 juta. Itu yang harus diambil. Itu contohnya itu adalah untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai itu contohnya itu misalnya kita bayari pekerja. Ini yang ini. Oh yang ini ya Pak. Ini SPPD ini bisa Pak. Ini kita lagi ngomongin SPP panjang Pak. SPP panjang ini ketika Bapak Ibu misalnya bayar pegawai itu kan nggak mungkin kan pegawai itu diutang, nggak mungkin kan hari Sabtu biasanya on time. Nah itu kita bikin SPP panjang. Kita mengajukannya misalnya 10 juta, SPP panjang 10 juta, ajukan 10 juta, cair 10 juta. Tapi ternyata pegawainya itu yang hadir pekerjanya itu nggak ada 10 juta, adanya 9 juta. Nanti harus dikembalikan paling lambat 10 hari untuk bendahara, sisa uangnya plus SPJ. Jadi nanti SPJ pembayaran 9 juta kepada pegawai dikembalikan kepada bendahara. Kalau terus siap ini, itu memang yang khusus untuk belanja. Salah satunya adalah belanja pegawai itu seperti ini. Kemudian tanah kas desa belum dimasukkan dalam PPDes. Yang dimaksud tanah kas desa ini PAD. PAD Bapak Ibu, yang daerahnya punya banyak PAD, 5 menit ya. Yang daerahnya banyak PAD harus dimasukkan. Nggak boleh tidak dimasukkan. Pendapatan dari tanah kas desa harus dimasukkan, biasanya menggunakan perjanjian. Ini garis renteng dengan nomor 15. Belum terdapat perjanjian sewa tanah kas desa. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan pendapatan yang berasal dari PAD, baik itu yang berasal dari sewa tanah kas desa, sewa retribusi pasar, misalnya kalau yang ada pasar desa harus dimasukkan. Ini salah satu kemarin fraudnya di sini, ada fraud di sini. Jadi PAD-nya banyak, harusnya PAD yang berasal dari tanah kas desa atau pasar banyak, tetapi nggak dimasukkan di dalam APBDes. Otomatis nek dimasukkan dalam APBDes, raiso dianggarkan penggunaannya. Nah terus uangnya untuk apa dong? Bisa kemana-mana itu uang 100 juta misalnya, wah diguri sakarpe. Itu yang udah jadi fraud nanti seperti itu. Kemudian perjanjian sawah tanah kas desa, Bapak Ibu kalau misalnya nyewakan tanah kas ya, bukan pokok ya, tanah kas itu kan disewakan, itu ada perjanjiannya. Harus ada perjanjian. Jadi tanah iki digarap sopo, tanah iki digarap sopo, yuk duit piro J 1 tahun. Oh Kang Melon, itu tanya Pak Desa Mendiro itu yang sudah bikin kemarin. Kemudian hasil pengadaan aset desa belum tercatat pada buku inventarisasi tadi ya. Kemudian selanjutnya penata usaha keuangan tidak sesuai ketentuan. Jadi Bapak Ibu kemarin pas kami pemeriksaan itu banyak yang belum. BKU itu kan biasanya sudah dibikin di Siskedes ya, tetapi urung di print. Yang namanya dokumen itu bentuknya apa? Legalisasinya, tanda tangan. Nah itu kemarin belum ada tanda tangannya. Kemudian buku-buku lainnya ya, buku kas umum, buku bank, buku pajak, ini harus di-print tiap bulan dan ditandatangani. Kemudian ada kewajiban lain, berita acara pemeriksaan kas. Ini yang Bapak Ibu, berita acara pemeriksaan kas itu kira-kira apa? Nah itu harus ada perjanjian, Pak. Harus ada perjanjian. Yang tanah kas. Iya, ya betul. Nah kemudian yang selanjutnya itu tadi yang buku-buku Pak, berita acara pemeriksaan kas Bapak Ibu itu wajib membuat berita acara pemeriksaan kas minimal 13 kali. Nah BAP kas ini apa Pak? BAP kas itu? Yang
ada pemeriksaan 1 bulan sekali ada dan nanti 3 bulan sekali dengan berita acara. Begitu ya. Dari jawab belumnya sih. Dari bagian itu. Wah, mantap ya. Memang berita acara pemeriksaan kas itu memang dilaksanakan minimal 3 bulan sekali. Caranya Bapak Ibu bandingke antara duit tes karo saldoba karo BKU. Tiga-tiganya klub boten. Nek misalnya BKU ini sisanya duit itu baik kas tunai kan ada saldo terdiri atas kas tunai dan saldo bank. Ketika kas tunai ini 1 juta, nah duit 1 juta kurang. Kalau misalnya kurang berarti ada miss di sini. Miss itu ada yang mungkin penyimpanan atau apa. Dan saldo banknya benar nggak ada 50 juta. Dipilih, lah saldo banknya ternyata hanya 20 juta. Berarti ada yang belum dimasukkan di bukas umum atau belum dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu wajib 3 bulan sekali. Ada nanti, kalau ini ada. Formatnya ada. 5 menit lagi gitu. Nah kemudian pernyataan modal BUMDes itu belum didahului dengan analisis kelayakan usaha dan berdasarkan pada peraturan desa tentang tambahan penyertaan modal. Bapak Ibu kan punya BUMDes nih, dan itu pasti pada saat pertama itu dikasih modal awal. Ketika ada modal tambahan, Bapak Ibu harus membuat perdes lagi dengan disertai dengan kelayakan usaha. Apakah BUMDes itu selama ini berkembang? Apakah BUMDes itu layak untuk dikasih uang lagi? Ini yang hati-hati, karena selama ini BUMDes itu dijadikan, maaf ya, ini praktek ya Pak. Jadi duit itu dikasih 50 juta, itu diselenggarakan sama bukan saya yang bilang ini. Nah ini temuan administrasi atau ini temuan keuangan, saya bilang bukan administrasi ya. Jadi kekurangan volume pekerjaan. Jadi ya RAP ya harus dipegang ya. Ada volume pekerjaan ini sendiri. Kemudian kemahalan harga. Yang dimaksud kemahalan harga itu markup itu membesar-besarkan harga. Di penyedia plus PPN itu harganya 100.000, tetapi Bapak Ibu SPJ kan 200.000. Contohnya seperti itu ekstrinya ya. Ya, nggak boleh. Kemudian kelebihan belanja itu intinya kita belanja di luar APBDes, terus kemudian kurang pungut pajak. Jadi pajak yang dipungut itu harusnya itu 200.000, tapi dipungut 100.000. Itu nanti dijadikan salah satu temuan keuangan. SPJ tidak dapat diyakini kewajarannya. Nah ini yang kita tahu sendiri lah, kalau SPJ-nya itu asal-asalan jadinya orang melihat SPJ itu nggak yakin, ya. Terus kemudian anggaran belanja tidak tepat atau enggak, selisih pengeluaran FP2 di dalam belanja ya, penyerapan anggaran rangkap atau double pembayaran. Jadi dimungkinkan masih ada Bapak Ibu yang SPP-nya itu mungkin saya nggak tahu ya, kalau sekarang bukan tidak ada dan tidak terjadi di sini di Kabupaten Purworejo ya. Jadi ada SPP yang digunakan lagi. Nah itu ada yang selama ini. Jadi mungkin Bapak Ibu kita harus mendengarkan hati nurani masing-masing Bapak Ibu. Apa sih yang benar, apa sih yang salah? Ya.